Oke, materi kita hari ini adalah simple present tense. Simple present tense. Kalau minggu lalu kakak kan udah ajarkan simple past tense. Past berarti masa lalu, berarti untuk menceritakan kejadian yang sudah dialami, kejadian yang sudah lalu. Kata kuncinya ada 3 kemarin teh simple past tense-nya. Ada yesterday, ada last week, last month, last year, terus ago, 2 days ago, 3 days ago. Tuh kan, simple past tense. Nah, kalau untuk sekarang simple present tense. Apa sih simple present tense? Simple itu kan berarti sederhana. Present itu berarti waktu sekarang. Gampang. Jadi simple present tense itu berarti kalimat sederhana yang diungkapkan untuk menceritakan kejadian sekarang. Jadi contohnya, ayo perhatikan, nanti nggak paham. Jadi contohnya kayak hari ini, bulan ini, tahun ini, malam ini, pagi ini, pokoknya ini, ya, menceritakan waktu yang sekarang. Nah, fungsinya satu, function ya untuk general truth. General truth itu kalau diartikan adalah fakta umum, untuk mengungkapkan fakta. Contoh kayak satu hari ada 24 jam, kan fakta itu. Terus kayak matahari terbit dari matahari terbit dari timur, itu fakta juga ya kan. Jadi untuk mengungkapkan fakta. Terus Asipa ganteng, fakta tuh itu. Untuk untuk mengungkapkan fakta ya. Jadi general truth. Nah, untuk fungsi yang kedua, fungsi simple present yang kedua adalah untuk habitual action. Apa sih habitual action? Habitual action itu kebiasaan yang kita kerjakan sehari-hari dan dilakukan berulang-ulang. Perhatikan, dilakukan berulang-ulang. Kebiasaan kita sehari-hari dilakukan berulang-ulang. Rutinitas kita sehari-hari. Contoh, Ngaji. ya, ngaji, makan, minum, tidur, minum kan puasa. BAB, BAK, ya kan, buang air kecil. Itu kan rutinitas yang kita lakukan berulang-ulang setiap hari kan, dan lain sebagainya. Nah, untuk formatnya atau rumusnya kemarin juga sama, simple past tense juga ada kan, kalimat positif, kalimat negatif, kalimat interrogatif, ya kan? Sama, simple present tense juga sama. Ada kalimat positif, ada kalimat negatif, ada kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Sebelum kita masuk ke rumusnya ini, ingat kita harus tahu subjek dulu. Subjeknya adalah apa? Subjek dalam bahasa Inggris itu apa? I, you, I, you, ya. Dia, si dia, it, benda, nama orang. Nah, subjeknya itu ada 2 kelompok ya masing-masing. I, you, we, they. Dan juga he, she, it. He dia laki-laki, she dia perempuan, it itu untuk benda atau untuk kata ganti nama orang. Bisa ini juga bisa. Nah, rumusnya perhatikan ya. Habis ini nanti kakak akan kasih contoh soal. Perhatikan, rumus untuk kalimat positif dalam simple present tense adalah subjek. Subjek berarti ini, ya. Kemudian verb 1 kan berarti kata dasar, jadi nggak perlu ditambahin in, nggak perlu ditambahin ed gini. Yang udah kakak kasih tahu. Nah, kemudian objek. Tapi kalau misalkan subjeknya he, she, it, verbnya ditambahin s atau es. Ingat ya, untuk subjek he, she, it. Kalau subjeknya I, you, we, they, gak perlu ditambahin s atau es. Contoh, you play gadget. You, subjeknya you, ya kan? Kakak tadi bilang kalau subjeknya I, you, we, they gak perlu ditambahin s atau es. Ya. You play gadget, berarti tetap play. Verbnya play, tetap gak perlu ditambahin. Nah, ya contoh yang kedua di sini, subjeknya adalah apa ini? She. She plays gadget. Nah, play di sini ditambahin s
Karena subjeknya Lo atas pan tadi. iya, karena subjeknya apa? Subjeknya she. Nah, subjek he, she, it ditambah s atau es. Nah, ini ditambah s. Nah, kenapa kok nggak ditambahin es, Kak? Kenapa cuma s aja? Penambahan es, ya, penambahan es itu hanya berlaku untuk kata kerja yang berakhiran huruf ss, sh, ch, x, dan o. Itu baru ditambahin es. Kalau kata kerjanya nggak berakhiran ini, cuma ditambahin s. Contoh yang kedua ini. She watches TV. Nah, ini ditambahin es. Karena apa? Karena kata kerjanya berakhiran ch. Nah, ditambahin es. Paham? Kalau kata kerja selain yang berakhiran ss, sh, ch, x, dan o cuma ditambahin apa? Huruf s saja, pinter. Kalimat positif sudah paham? Oke, selanjutnya lanjut ke kalimat negatif. Ya, kalimat negatif rumusnya apa? Rumusnya sama, subjek dulu. Subjeknya ini I, you, we, they, he, she, it. Kemudian namanya negatif itu kan berarti kalimat yang menyatakan tidak. Kalau subjeknya I, you, we, they, kita pakai do not. Do not ini bisa disingkat don't. Ya, kalau subjeknya I, you, we, they, do not atau don't, baru objeknya. Tapi subjek ini I, you, we, they, ya. Kemudian do not atau don't, bisa disingkat don't, baru objeknya. Objeknya sama kayak gadget atau TV, objeknya, bendanya. Ya, nanti kakak kasih contohnya di bawah ya. Kemudian kalau subjeknya he, she, it, dia tidak pakai do not, tidak pakai don't, tapi pakai does not atau disingkat doesn't. Contoh, I don't know you. Subjeknya I. Ingat, subjek I pakai do not atau don't. Langsung dipasang don't di sini. Know you. Verb. I don't know you. Omon iya pakai don gitu. Iya. Iya pakai does. Pakai does not, pakai doesn't. Paham? Ini subjeknya she, bukan she don't know you, no. She doesn't know you. Atau misalkan dia tidak mencintaiku, bukan she don't love me, tapi she doesn't love me. Atau dia tidak tahu kamu, she doesn't know you. Ingat ya, subjek I, you, we, they pakai don't. Subjek he, she, it dia pakai does not atau doesn't. Paham kalimat negatif? Paham? Oke. Selanjutnya yang terakhir, perhatikan, nanti nggak paham. Kan paham. Oke, perhatikan. Belum paham? Belum paham? Namun Yang kalimat negatif? anu dan doy. Sudah? Oke, selanjutnya kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Perhatikan. Kalimat tanya di sini, perhatikan sayang. Untuk kalimat tanya menanyakan hal yang biasa, dia bisa pakai do, bisa pakai does. Ingat subjeknya. Do untuk I, you, we, they, does untuk he, she, pinter. Misalkan, apakah kamu kenal dia? Do you know him? Ingat, di sini you subjeknya. Do pakai do karena di sini subjeknya you. Do you know him? Kalau subjeknya she, di sini bukan pakai do tapi pakai does. Does she know you? Does she know you? Paham? Nah, untuk kalimat tanya yang negatif, ini kalimat tanya yang positif ya. Pakai do, pakai does, ini kalimat tanya yang positif.
Untuk kalimat tanya negatif, dia pakai don't dan juga doesn't. Cuman bedanya, kalau tadi kalimat negatif kan subjek dulu, baru don't atau doesn't. Kalau kalimat tanya, don't atau doesn't dulu, baru subjeknya. Jadi dibalik. Paham nggak? Sama aku. Kalau kalimat negatif tadi kan subjek dulu di depan, baru don't atau doesn't. Kalau kalimat tanya yang negatif, don't dulu di depan, baru subjeknya. Paham? Ini kan tadi subjek dulu, baru don't. Kalau ini don't dulu, baru subjek. Subjeknya no ayo. Subjeknya I, you, we, they, sama he, she, it, itu namanya subjek. Kalau kalimat tanya, don't sama doesn't di depan, baru subjeknya, baru subjeknya. Tahu. Paham ya? Nah, untuk kalimat tanya negatif yang ini, yang don't sama doesn't, itu untuk menanyakan sesuatu yang belum pasti, yang kamu masih mengira-ngira. Contoh ini, Tahu. don't you believe me? Paham. Ingat, subjek you pakai don't. Don't you believe me? Kamu kok nggak percaya aku sih gitu? Kamu kok nggak percaya aku sih? Itu kan masih mengira-ngira kan, masih belum pasti kan jawabannya gitu. Makanya pakainya don't you believe me. Nah, kalau subjeknya she, dia pakai doesn't, bukan don't. Paham? Oke. Bisa diambil kesimpulan untuk simple present ya. Simple present bisa diambil kesimpulan. Perhatikan sayang, nanti kakak kasih contoh soal. Verb 1 ditambahkan s atau es hanya untuk kalimat positif saja. Ya, s dan es untuk positif saja. Es seperti yang kakak kasih tahu tadi, es ditambahkan pada verb 1, yang berakhiran kata ss, sh, ch, x dan o. Contoh ini tadi watch menjadi watches, ditambahin es karena ini berakhiran ch. Nah, contoh lagi yang berakhiran sh, contohnya wash, mencuci. Kalau subjeknya he, she, it tidak pakai ini, tapi ini ditambahin es, washes. Kalau subjeknya ini, 3 ini, ingat, S, washes. Nah, untuk koma, untuk subjek he, she, it, dia verbnya ditambahin es. Paham? Paham? Sampai sini. Untuk I, you, we, they, dia his tetap. berarti-nya. His. Yang mana? Yang mau ditambahin Yang mana? eta nu bawah. Ini washes. Wash dari kata wash, mencuci. Ditambahin es jadi washes. Berarti bukan she wash. Misalkan dia mencuci. Iya, ini he, she, it. Kan ini kakak silang sayang, salah tuh. Lihat nggak? Nah, makanya perhatikan, ini kakak silang, salah, tidak pakai ini. Yang dipakai adalah yang bawah untuk subjek he, she, it. Paham? Mencuci, wash. Nah, apa lain ieu hungkul nu kudu ditambahan. Iya. Nah, tuh ieu was. Kan kakak tadi bilang, kakak lagi menjelaskan subjek he, she, it. Subjek he, she, it. Makanya kakak menjelaskan harus ditambahin es. Ini untuk subjek ini. Paham? Kakak nggak nyeritain ini, kakak lagi nyeritain yang ini. Paham? Ya memang dari sananya begitu, dari rumus bahasa Inggrisnya memang begitu. Jadi subjek I, you, we, they dia kelompok sendiri, he, she, it dia kelompok sendiri. Makanya harus ingat subjeknya. Paham ya sampai sini? Terus contoh lagi di sini I, perhatikan. Ini beda sayang. Ini belum kakak jelaskan di atas tadi, belum kakak jelaskan. Perhatikan nomor 3 ini. I ditambah es ditambahkan jika verb 1
berakhiran huruf konsonan plus Y. Huruf konsonan paham, tahu nggak huruf konsonan? Huruf konsonan itu selain huruf vokal. Huruf vokal ada berapa? A, I, U, E, O. Itu namanya huruf vokal. Selain A, I, U, E, O itu namanya huruf konsonan. Huruf mati. Ditambahin Y. Contoh, study. Study. Y, paham? Ini lihat. Y. Ini Y. Plus konsonan sebelum Y. Konsonan. Ini yang disebut konsonan. Kenapa disebut konsonan? Huruf D bukan termasuk huruf vokal kan? Makanya disebutnya huruf konsonan, huruf mati. Nah, ini baru kita tambahin I dan S. I dan ES. Sorry. I dan ES. Y-nya hilang. Y-nya hilang. Langsung tambahkan I, ES. Paham nggak? Untuk huruf mati Apa? dan Y. Paham? Kakak kasih contoh lagi. Satu lagi. Misalkan terbang. Fly. Satu Louis Hazel here. F, L, Y. Fly. Ini ada Y di sini dan huruf mati. Huruf matinya huruf apa ini? Eta. L. L. Nah, ditambahkan IES, Y-nya hilang. F, L, I, E, S. Paham? Makanya perhatikan sini atuh. Paham? Oke. Nah, untuk S, penambahan S ditambahkan jika verb 1 berakhiran huruf vokal plus Y. Contoh kayak play ini tadi. Ini Y, A kan huruf vokal. Nah, makanya di sini ditambahin S kalau dia subjeknya he, she, it. Paham sampai sini? Benar? Kakak kasih contoh soal, siap? Oke. High five dulu dong. Oke, sini kakak kasih contoh soal. Ingat ya, subjek I, you, we, they, he, she, it.